Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rumah tangga kan memang ibadah yang paling panjang dalam kehidupan kita. Otomatis ujiannya pun pasti sangat panjang, unlimited, tanpa batas, sepanjang hayat di kandung badan. Nah, terkadang nih yang namanya emosi manusia kan naik dan turun. Jangan sampai ketika kondisinya, maaf ya bapak-bapak, ya hati-hati dalam menjaga lisan, hati-hati dalam berkata-kata. Karena ada satu kata-kata yang dianggap sebagai hukum, gak boleh main-main. Yaitu kata cerai, kata pisah, kata jomblo. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ketakwaan kita. Dalam surat At-Tolaq di ayat yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan Rasulullah SAW dengan surat At-Tolaq ini berkaitan dengan masalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna wa iddatihinna, agar mereka bisa menghitung masa iddahnya. Wa ahsul iddah, dan benar-benar harus berhati-hati banget soal masa iddah. Wattaqullah, ya wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah Rabbakum, Tuhan kamu. Apa hubungannya ya takwa ya dengan perceraian? Karena maaf Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika satu emosi, ya, habis sih dipancing sama nyonya. Jadi tolong dong para istri-istri jangan suka mancing. Udahlah kita cerai aja daripada kita ribut melulu, kita berantem melulu. Ya, kita jadi nggak enak, nggak nyaman, udah beda visi dan misi. Udah kita cerai. Awalnya sih suami mungkin nggak ngomong cerai, nggak berkeinginan mengatakan kata cerai, tapi gara-gara dipancing cerai, ini ada setannya nih. Cerai, akhirnya apa? Ya udah, kita cerai. Berarti jatuh talak satu. Jangan main-main. Nah, ketika emosi, akhirnya udah kita pisah aja. Mau dengan kata sindiran, mau dengan kata tegas, berarti jatuh talak satu. Oh my God, yang gak sengaja. Ya gimana sih? Memang syaratnya itu harus berniat, harus dengan niat. Gak sadar aku karena lagi emosi, lagi marah. Kalau memang dia beralasan, saya nggak sadar, bener-bener nih kayaknya setan nih yang ngomong nih, kayaknya di luar kesadaran saya. Oke, kalau memang kamu bersikukuh, ini setan yang ngomong, ini di luar kendali, ini benar-benar tanpa niat. Memang betul di dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika memang kondisinya orang yang tidak sadar, orang yang dalam kondisi keterpaksaan tidak dianggap. Tapi perhatikan, jangan jadi kebiasaan. Yang dikit-dikit marah cerai, dikit-dikit marah cerai, dikit-dikit marah ngomong cerai. Lalu bilang, iya saya nggak bisa mengendalikan diri. Kesalahan itu hanya dimaafkan 3 kali. Sekali, oke. 2 kali, warning. 3 kali berarti apa? Jatuh cerai. Jadi tolong bapak-bapak, nih mulut tolong dijaga. Ya jangan sampai ya emosi, kesel, terpancing, lalu mengucapkan kata cerai. 1. Yang kedua, ada kalanya bukan karena emosi, canda. Ya, bercandanya seorang laki-laki dalam mengucapkan kata talak bisa jadi jatuh talak. Contoh misalnya, ya kadang kan mungkin bapak-bapak ya harus terpaksa pergi dinas atau mengikuti satu kegiatan yang harus meninggalkan rumah, ya bermalam ya di tempat yang lain. Jangan sampai dia mengatakan, wah ini kita jombloan ngumpul. Tanya dulu maksud loh. Ya karena apa? Karena yang namanya jombloan itu soal dia pergi sendiri ya atau status sendiri. Ini kan bicara masalah status. Ini bisa menyakiti hati seorang istri. Ya
Walaupun kita pernah tahu kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibunda Sarah. Ya, waktu di hadapan Fir'aun, lalu Fir'aun bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa wanita yang ada di sampingnya? Kan dia mengatakan, ukhti, ini saudara perempuanku. Ibunda Sarah pada saat itu ya diuji, karena memang dia harus positive thinking bahwa suaminya mengatakan seperti itu bukan karena tidak menganggap ibunda Sarah sebagai istri, tapi memang dalam kondisi yang keterpaksaan. Sebab kalau ketahuan dia adalah suami istri, maka Nabi Ibrahim akan dipenggal. Namun tidak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap mengatakan kalau kakekku, ya ayahku yaitu Nabi Ibrahim itu berkata dusta 3 kali. Di antaranya apa? Ketika mengatakan statusnya sebagai ukhti, saudara. Padahal itu adalah suami istri. Jadi status suami istri tidak boleh dirahasiakan. Tidak boleh menjadi main-main. Nah, jadi ketika bapak-bapak pergi mengatakan, wah para jombloan, maksudnya, kalau maksudnya adalah status, berarti apa? Ini menjadi candaan, bisa jadi jatuh talak 1. Ya, astagfirullahalazim, ini kan nggak sengaja. Ya kalau sengaja ya berarti memang biniat ya. Dan ketika tidak sengaja, Rasulullah sudah mengingatkan ini bagian yang tidak boleh jadikan candaan. Nah, karena ya bisa menjadi tidak sekedar talak 1, tapi maaf, itu menyakiti seorang istri. Ya kok begitu sih? Ya coba deh kalau Anda sebagai seorang di posisi sebagai perempuan. Ya ternyata apa? Ya, dia mengatakan statusnya masih sendiri. Gimana sih perasaan seorang istri? Loh, kemana aku? Aku nih istrinya, kenapa nggak diakui? Malu ya beristrikan aku, nggak suka, udah nggak cinta lagi. Nah dari sinilah ya kenapa baik ayat Al-Quran bicara soal ketakwaan ataupun hadis Rasulullah dan akhirnya bicara masalah hukum fikih bahwa perkataan yang tidak boleh dijadikan main-main, dijadikan canda adalah cerai, baik dengan ketegasan ataupun dengan canda ya. Just kidding aja lah untuk menghibur aja, no, itu bisa menjadi talak 1. Kalau sudah jatuh talak 1 jangan main-main, ditunggu masa iddah sampai 3 bulan. Apa maksudnya? Kalau dia memang astagfirullahalazim saya salah, langsung minta maaf sama istri dan rujuklah istri. Kalau rujuk sebelum 3 bulan kan ya hanya dengan pelukan, kasih sayang, kembali dengan hubungan suami istri itu sudah dianggap rujuk. Tapi kalau biarin aja lah, ya kan, mau terlalu baper itu istri saya. Yang namanya jombloan ya iyalah kan ibaratnya jadi bujang ketika di masa tugas gitu kan. Jadi bujang lagi. Ya mungkin istrinya diam aja tapi Allah tidak pernah diam. Ditunggu sampai 3 bulan. Kalau kamu tidak segera minta maaf, tidak segera merujuk, ya memperbaiki, setelah lewat masa iddah berarti benar-benar sudah jatuh mantan suami istri. Pulang ke rumah tidak boleh melihat aurat istri. Ya dia sudah menjadi wanita lain. Dan kalau mau kembali rujuk, kalau sudah melewati masa iddah maka dia harus rujuk dengan akad baru, mahar baru, dengan saksi baru. Inilah hukum di dalam Allah, di dalam Al-Quran tentang perceraian. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk istri, jangan suka memancing. Dikit-dikit udah kita cerai aja. Dikit-dikit udah kita cerai aja. Kalau dipancing, nanti suami terpancing dan mengucapkan kata cerai, jatuhlah cerai, talak 1. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.